Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, di dua video saya sebelumnya, saya pertama wawancara dengan Mas Edi ya. Nah, Mas Edi ini orang Bangkalan nih, asli Madura. Kenapa saya buat video itu? Karena saya melihat banyak komentar orang-orang itu salah dalam memahami carok itu apa gitu. Nah, saya banyak ngobrol dengan Mas Edi gitu. Carok itu apa Mas? Nah, dari video yang pertama, kedua, dan saya pun cari sumber yang lain, bertanya pada orang-orang Madura yang lain tentang carok itu apa. Nah, jadi carok itu adalah adat gitu. Ketika seseorang sudah, ya antara dua orang nih punya masalah gitu. Terus diselesaikan secara musyawarah dan nggak ketemu jalan keluarnya. Akhirnya didamaikan oleh ketua adat atau mungkin kalau sekarang kepala desa atau RT, atau di sana tuh yang dibilangnya carek gitu ya. Nah, itu tetap salah satu ada yang nggak terima. Pada akhirnya dilakukanlah carok itu jalan terakhirnya. Tapi itu pun carok itu terjadinya tuh jauh sebelum Indonesia merdeka, istilahnya sebelum undang-undang itu ada gitu, sebelum Indonesia itu punya hukum gitu. Jadi dulu tuh orang tuh punya hukum masing-masing gitu, di kerajaan ini begini, di suku ini begini gitu. Nah, kebenaran di Madura itu, nah, salah satu penyelesaian masalah itu adalah dengan cara carok gitu. Kalau kita disederhanakan lah ke zaman sekarang, itu bisa tinju, bisa MMA atau boxing lah gitu. Cuman dia itu menggunakan senjata. Jadi istilahnya gini, kalau kalian lihat videonya yang lawan arah tuh, nah, si bang siapa namanya, saya lupa lagi tuh, yang suka videoin lawan-lawan arah. Nah, dia kan yang lawan arah nggak terima tuh, akhirnya ya udah baku hantam aja. Nah, kayak gitulah, ketika orang tuh udah nggak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik, secara kepala dingin, ya akhirnya begitu, baku hantam gitu. Cuman kan kalau baku hantam itu dia ada aturannya, ada surat pernyataannya. Nah, sama di carok tuh begitu juga. Jadi kedua belah pihak itu setelah bersepakat nih, oke, saya sama kamu kita carok aja gitu. Nah, mereka itu berdua punya kesepakatan gitu, bahwa nanti yang meninggal tidak akan menuntut, misalkan begitu. Ada hitam di atas putih lah, dan disaksikan oleh ketua adat gitu. Itu dulu gitu. Kalau sekarang gitu, orang-orang itu berantem, baku hantam, ya bisa dibilang kayak model-model orang tawuran lah gitu. Nah, mereka mengatasnamakan carok gitu. Padahal carok itu ya harus berdasarkan eh, kesepakatan gitu. Nggak ujug-ujug hari ini punya masalah, terus hari ini pulang ke rumah bawa senjata tajam, ya udah selesaikan hari ini, berantem hari ini. Nggak begitu. Jadi misalkan gini, kalian nih punya masalah hari Minggu misalkan gitu kan, terus kalian ketemu nih sama ketua adat, saya punya masalah nih Pak sama si A misalkan gitu, dia begini begini begini, dipanggil tuh sama ketua adat tuh, nih dia nggak terima katanya kamu begini 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 ya. Terus didamaikan lah gitu. Solusinya gimana nih, yang katakanlah yang orang dianggap salah tuh mau mengakui kesalahannya apa enggak gitu. Misalkan biasanya carok itu perselingkuhan, misalkan istri diganggu orang gitu. Itu si suami itu misalkan ngelihat istrinya diajak ngobrol sama laki-laki lain gitu. Nah, dia tersinggung dong, kamu ngapain ganggu istri saya gitu. Nah, laki-laki ini misalkan nih, dia tuh teman sekolah, enggak bang, saya cuma ngobrol aja. Nah, tapi tetap si suami ini nggak terima, istrinya tuh diajak ngobrol, istilahnya cemburu lah gitu. Nah, akhirnya kan dipanggil tuh ketua adatnya segala macam, istilahnya dipakai damai dulu lah gitu. Tapi tetap
si suami sahnya ini nggak terima gitu. Ya kita carok aja pokoknya gitu. Nah, akhirnya si laki-laki yang tertuduh ini, karena dia misalkan nih, kalau dia nggak nerima tantangan itu, nanti disangka wah bener nih dia nggak berani carok nih, berarti dia salah nih ganggu istri orang gitu. Akhirnya ya udah ayo, saya juga nggak terima dituduh sebagai pengganggu istri orang gitu. Akhirnya caroklah terjadi, dan itu pun uh, berdasarkan apa ya, kalau dibilang minta izin mah gitu ya, sama ketua adat gitu. Ya silakan, ada saksinya lah gitu. Nah itu baru dinamakan carok gitu, adat, karena diketahui oleh ketua adat gitu. Tapi kan itu dulu. Kalau sekarang kan ada pengadilan, ada polisi, ada hakim. Jadi segala macam permasalahan itu udah ada hukumnya, udah ada pasalnya gitu. Kalau dulu kan zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman suku gitu ya. Dulu kan belum ada aturan secara kayak sekarang gitu. Ya aturan masing-masing aja gitu. Diselesaikan dengan adat masing-masing gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya nih, mereka ada yang nanya, terus kalau yang carok kemarin di Madura itu, kalau misalkan dilaporkan polisi termasuk hukum pembunuhan nggak gitu? Ya kalau untuk sekarang masuknya ke pembunuhan gitu, karena kan yang keterangannya tuh dia ketemu di situ, terus sakit hati ya kan, dia pulang ke rumah bawa senjata, terus ya terjadilah seperti kemarin gitu, ya dalam keadaan emosi gitu. Sementara carok itu emosi ya emosi gitu, tapi masih kita dengan cara mediasi dulu nih gitu. Kalau mediasi udah nggak bisa, nah jalan terakhirnya ya carok itu. Ibaratnya kalau orang cerai lah, misalkan nih nggak terima nih, dipukul nih KDRT gitu kan istrinya, akhirnya ke pengadilan nih lapor ibaratnya tuh, terus talak satu lah katakanlah, terus masih begitu juga talak dua, baru udah terakhir talak tiga, terus cerai gitu. Jadi nggak ujug-ujug ada masalah nih hari ini gini-gini nih, carok 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 carok. Nah langsung deh hari itu juga pada berantem, pada main bacok-bacokan gitu. Jadi kita jangan mengartikan orang Madura berantem sama orang Madura itu carok, bukan gitu. Karena carok sendiri itu ya itu tadi, berdasarkan ada surat pernyataan, ada saksinya, terus persetujuan, terus perjanjian ya. Jadi ntar kesepakatannya gimana nih gitu. Apakah nanti dari pihak nanti yang meninggal balas dendam atau gimana gitu, nggak terima gitu, atau memang masalahnya itu selesai sampai di situ aja gitu, antara yang punya masalah aja, jadi nggak merembet-rembet ke anak cucu gitu. Nah seperti itu. Jadi jangan disalahartikan kalau misalkan orang Madura sama orang Madura itu berantem, oh carok gitu, mentang-mentang bawa celurit gitu, dianggapnya oh carok, bukan gitu. Jadi carok itu ya mungkin kalau dari segi berantemnya ya sama gitu, cuma dari segi aturan, nah itu bukan aturan carok. Ibaratnya gini, kita tinju nih sama orang, berantem di jalan pukul-pukulan pakai gerakan tinju atau gerakan silat atau gerakan MMA segala macem lah gitu. Nah cuman mereka tuh nggak dibungkus pakai aturan gitu, jadi semaunya sendiri aja gitu, nggak ada saksinya, nggak ada surat keterangan. Nah sekarang kayak kemarin tuh ada petinju kan yang pernah meninggal tuh pas habis pertandingan. Nah kalau dia secara tertulis pernyataan kan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka tidak akan menuntut gitu. Nah carok tuh seperti itu gitu. Ada perjanjian seperti itu, dan ya itu sih bebas perjanjiannya sih bagaimana gitu, apakah nanti bakal terus gitu, walaupun ya ada yang terus mungkin nggak terima ya, wah bapak saya nih dibunuh sama si ini, dia nuntut gitu. Tapi kalau misalkan di situ ada perjanjian dari si bapaknya yang meninggal itu, masalah ini cukup saya sama kamu saja gitu, tidak merembet ke anak cucu misalkan, ya udah di situ aja.
Tapi kalau misalkan keluarga tetap nggak terima, ya itu berlanjut gitu. Nah terus kalau misalkan nih ada pertanyaan juga, kalau misalkan eh, bapaknya nih dibunuh sama si A gitu kan, terus si A ini meninggal nih, nah itu gimana gitu kan? Atau ada lagi pertanyaan, terus kalau dia turun temurun berarti sampai cucu lah dong dihabisin semuanya. Ya nggak begitu. Jadi pertandingan carok itu gini, jadi dia tunggu dulu tuh sampai dewasa gitu, ditunggu dulu si anaknya sampai dewasa. Nah dibilang nih, bapak kamu dulu dibunuh sama ini, carok lah gitu sama ini gitu. Nah kalau si anak itu misalkan cuman anak satu-satunya, terus ibunya juga nggak ada yang rawat, nah mungkin dia berpikir begini, kalau saya carok sama dia gitu, terus mending kalau saya menang, kalau saya kalah lah gimana nih ibu saya nih, siapa yang ngurus gitu, atau adik saya masih kecil misalnya adiknya perempuan gitu. Ya mungkin dia memilih, ya udah saya ikhlas sajalah, itu masalahnya bapak saya dengan orang lain misalkan gitu, ya sudahlah gitu. Nah, jangan diperpanjang, ya sudah sampai di situ saja gitu, nggak diperpanjang lagi gitu. Jadi saya tegasin lagi sini ya, carok itu adat ya adat gitu. Pada zaman dulu sebelum ada hukum kayak sekarang nih, hukum pidana, hukum macam-macam lah. Kalau zaman sekarang udah pasalnya gitulah, ada pengadilan gitu. Kalau dulu kan nggak ada pengadilan, jadi pengadilan itu di adat itu, secara adat itu gitu. Belum ada pasal-pasal, jadi yang nentuin itu ketua adat nih. Ini ada yang mencuri begini-begini nih, bawa ke ketua adat atau ketua kampung lah gitu, atau orang yang dituakan, gimana nih hukumnya gitu. Kalau sekarang kan apa-apa bawa ke polisi, polisi terus di pengadilan, pengadilan baru penjara gitu kan, atau yang lain lah, apakah dihukum mati, apakah di apa gitu kan. Nah carok tuh seperti itu gitu, budaya carok. Cuman itu pun apa ya, ketua-ketua adat pun itu sebenarnya melarang gitu, kalau bisa jangan deh, jangan deh. Karena kalau udah carok itu ya, yang satu mati, yang satu hidup misalkan gitu ya. Ya kayak sekarang tuh yang di Madura ya kan, di penjara gitu. Itu istrinya, anaknya siapa yang rawat gitu, kan dia di penjara tuh gitu. Kalau dulu kan nggak begitu, ketika udah menang ya udah gitu, nggak terjadi oh ini di penjara gitu, karena dulu hukumnya ya seperti itu, hukum adat gitu. Makanya dibilang carok itu adat gitu, budaya gitu. Tapi kan itu dulu gitu, masih zaman zamannya kerajaan, masih zaman zamannya suku-sukuan gitu, masih belum berdirinya NKRI lah gitu. Kalau sekarang udah berdiri NKRI, udah ada hukum, udah ada polisi gitu kan. Kayak misalkan kita mukul orang, visum. Nah, ada yang istilahnya, kita damai aja deh, kamu mau bayar berapa gitu, buat mengganti dia nih gitu. Daripada dihukum, di penjara sekian tahun misalkan gitu. Nah, seperti itu, sekarang hukumnya itu seperti itu. Kita mukul orang nih, ya bisa 2 juta, bisa 5 juta keluar duit tuh gitu. Atau kita baca orang, ya gimana gitu penyelesaiannya. Ya dihukum gitu, di penjara gitu. Jadi kita harus bedakan ya, mana adat, mana orang yang istilahnya melakukan kekerasan tapi mengatasnamakan adat gitu. Nah ini informasi yang saya dapat ini saya kumpulin deh dari orang-orang Madura, dari orang-orang yang ya orang yang bertanya, ya saya cari juga kan di YouTube, di Google gitu. Mana nih informasi-informasi yang sekiranya oh ini bisa dipertanggungjawabkan nih, wah bener nih seperti ini gitu. Ya udah, itu kawan-kawan ya. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang kemarin di Madura atau dimanapun lah gitu. Jadi kalau bisa mah menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah gitu. Jadi jangan namanya emosi ya gitu. Saya pun mungkin kalau lagi emosi ya nggak bisa ngomong seperti ini juga gitu ya. Nggak bisa apa ya,
ngabibisani lah kalau bahasa Sundanya mah gitu. Kalau lagi emosi ya mungkin saya juga bisa seperti itu gitu. Cuma kalau kalau bisa jangan seperti itulah. Karena kemarin saya lihat di YouTube juga si apa Mat Hasannya itu dia pun menyesal setelahnya gitu. Setelah kejadiannya menyesal karena apa? Ya itu dia adiknya ya dia gitu kan di penjara, terus keluarganya di rumah gimana gitu, siapa yang nafkahin gitu ya kan. Terus eh matanjannya juga sama yang lainnya juga kan kasihan gitu kan, istrinya anaknya siapa yang nafkahin gitu kan. Makanya kalau bisa janganlah gitu, yang tawuran-tawuran antar sekolah antar apa, kalau bisa janganlah kayak kayak gitu. Mendingan kayak si yang di TV tuh siapa yang lawan arah tuh, yang laiku nah itu tuh. Nah, kayak dia aja mendingan tuh kalau misalkan ada masalah sama siapa gitu, nggak terima, ya di ring aja gitu berantemnya gitu. Jadi andai kata baku hantam juga nggak sampai meninggal lah gitu. Paling bonyok-bonyok dikit, wajar lah gitu. Dan kalau misalkan kita akhirnya mengakui kesalahan, kita masih bisa memperbaiki diri gitu. Jadi nggak sampai meninggal. Kalau udah meninggal di alam kubur baru kita sadar, wah salah nih gitu. Gimana? Telat dong kita. Udah di dalam kubur, udah meninggal gitu, baru kita menyadari aduh saya salah nih kemarin gitu. Oke, itu kan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.